Namanya Biijah, dan dia sudah berusia 45 tahun lebih. Biijah juga sudah menikah dan juga sudah punya 2 orang anak. Tapi suami dan anak-anaknya tinggal di kampung. Biijah hanya pulang ke kampungnya 2 kali dalam setahun, yakni saat Lebaran dan juga Tahun Baru. Biijah sudah lebih dari 10 tahun bekerja menjadi pembantu di rumah kami. Saat itu aku masih berusia 9 tahun. Dan sekarang aku sudah berusia 19 tahun dan juga sudah kuliah. Aku dan Biijah cukup dekat, karena sejak kecil aku sudah sering tinggal bersamanya di rumah kami. Papa dan mamaku adalah 2 orang yang super sibuk. Bahkan mereka hanya punya 1 orang anak, yaitu aku, sebagai anak semata wayang mereka. Secara ekonomi, kehidupan kami memang terbilang sangat mapan. Bahkan aku sendiri juga sangat dimanja. Segala keinginanku selalu terpenuhi oleh kedua orang tuaku. Namun begitu, sebagai seorang anak, aku selalu merasa kesepian. Karena mama dan papa jarang berada di rumah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Mungkin karena itu juga, aku jadi sangat dekat dengan Biijah. Aku lebih sering ngobrol bersama Biijah dan menceritakan segala keluh kesahku kepadanya. Biijah juga sangat perhatian padaku. Beliau sudah menganggapku seperti anak sendiri. Apalagi Biijah juga berada jauh dari keluarganya. Mulanya kedekatanku dengan Biijah hanya terkesan biasa saja. Hanya antara seorang pembantu dan anak majikannya, atau hanya sekedar antara anak dan ibunya. Namun belakangan ini, terutama sejak aku mulai kuliah, entah mengapa aku jadi sering memikirkan Biijah. Segala kasih sayang dan perhatiannya selama ini padaku telah mampu membuat aku jadi mulai menyukainya. Aku memang menyayangi Biijah sebagai sosok seorang ibu dalam hidupku. Namun sekarang, rasa itu tidak lagi sama. Aku mulai sering menghayalkan hal yang aneh-aneh tentang Biijah, terutama saat malam menjelang aku tertidur. Secara fisik, Biijah memang masih cantik dan juga masih terlihat seksi. Meskipun ia sudah berusia lebih 45 tahun. Tapi Biijah masih cukup menarik. Apalagi Biijah juga cukup pandai merawat diri. Aku berusaha menepis segala rasa sukaku pada Biijah. Aku tidak ingin terlarut dalam perasaan tersebut, karena aku tahu itu adalah sebuah kesalahan. Lagi pula, Biijah juga gak mungkin bakal suka padaku, mengingat aku ini masih terlalu muda, dan juga karena aku adalah anak majikannya. Tapi justru karena itu, aku jadi semakin penasaran dengan Biijah. Apalagi seumur hidup, aku belum pernah pacaran sama sekali. Tidak ada seorang cewek pun yang mau menjadi pacarku, meski aku sudah sering berusaha mendekati para cewek-cewek. Sejujurnya, meskipun aku tergolong anak orang berada, tapi aku kurang beruntung untuk urusan cinta. Karena secara fisik, aku memang kurang menarik. Aku tidak tampan, tidak gagah, dan tidak juga termasuk anak yang pintar. Selain kehidupan yang mewah, aku tidak punya daya tarik lain yang membuat cewek-cewek jadi menyukaiku. Bahkan aku juga tidak suka olahraga. Aku juga tidak tergolong seorang kutu buku. Aku benar-benar laki-laki biasa yang hampir tidak punya daya tarik. Pernah sih ada cewek yang mau aku dekati. Tapi pada akhirnya aku tahu kalau dia hanya sekedar memanfaatkanku saja. Hanya untuk menguras uang sakuku. Dan aku pun memilih untuk meninggalkannya.
Sadar akan segala kekuranganku, aku pun jadi sering menutup diri. Aku lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Aku lebih sering menghabiskan waktu untuk sekedar mengobrol bersama Bi Ijah di rumah. Dan karena terlalu sering menghabiskan waktu bersama, perlahan rasa suka itu pun tumbuh di hatiku untuk Bi Ijah. Aku bahkan mungkin telah jatuh cinta padanya. Namun aku masih berusaha untuk bersikap biasa saja, terutama di depan Bi Ijah. Hingga pada suatu pagi, saat itu Mama dan Papa seperti biasa sudah berangkat kerja. Di rumah hanya tinggal aku dan Bi Ijah. Aku sengaja bangun agak telat pagi itu. Aku merasa lagi malas untuk berangkat kuliah. Karena aku yang tak kunjung bangun dan keluar dari kamar, tiba-tiba Bi Ijah mengetuk pintu kamarku. Ia mengetuk beberapa kali sambil terus memanggil dan membangunkanku. Aku yang sudah berniat untuk tidak kuliah pagi itu, terpaksa bangun dan segera membuka pintu karena Bi Ijah masih terus berusaha memanggilku. "Ada apa sih, Bi?" tanyaku dengan nada malas. Saat itu aku hanya memakai selimut yang aku lilitkan di pinggangku. "Bangun, Den, sudah siang. Nanti Aden telat loh kuliahnya," balas Bi Ijah dengan sedikit tertunduk karena melihat aku yang tanpa baju. "Saya lagi malas kuliah, Bi. Jadi jangan ganggu ya. Saya mau tidur seharian," ucapku kemudian, masih dengan nada malas. "Tapi nanti kalau Mama ada nelpon dan nanya, saya harus jawab apa?" balas Bi Ijah dengan sedikit bertanya. "Bilang aja kalau saya sudah berangkat kuliah," balasku. "Tapi Den," Bi Ijah berusaha berucap lagi. "Sudahlah, Bi, sekali-kali nggak masuk kuliah nggak apa-apa kan?" balasku cepat memotong ucapan Bi Ijah. "Ya udah, terserah Aden aja. Kalau begitu saya ke bawah dulu. Permisi, Den." Akhirnya Bi Ijah pun segera meninggalkan kamarku. Sementara aku tiba-tiba saja mulai memikirkan Bi Ijah kembali. Aku membayangkan jika Bi Ijah mau aku ajak masuk ke kamarku dan... sudahlah. Rasanya hal itu sangat tidak pantas. Tapi bukankah saat ini hanya kami berdua di rumah? Jadi apa salahnya aku mencobanya? Siapa tahu Bi Ijah juga mau. Dan lagi pula, kalau ia menolak, aku kan bisa memaksanya. Aku kan anak majikannya. Mau tidak mau, Bi Ijah memang harus mau menuruti keinginanku. Akhirnya, dengan hanya memakai celana pendek, aku pun segera turun ke bawah untuk menemui Bi Ijah yang sedang berada di dapur. Ia sedang mencuci piring saat itu. Gejolak jiwa mudaku tengah bergelora saat itu. Setan telah menguasai pikiranku. Aku tidak lagi berpikir panjang. Aku harus bisa menyalurkan keinginanku terhadap Bi Ijah. "Ada apa, Den? Aden mau sarapan?" tanya Bi Ijah setengah kaget akan kedatanganku. Apalagi aku hanya memakai celana pendek tanpa baju. "Saya mau Bi Ijah," balasku dengan suara parau. "Maksud Dan Bima apa?" Bi Ijah berucap sambil menghentikan kegiatannya mencuci piring tersebut. "Bi Ijah sangat cantik sekali. Saya suka sama Bi Ijah dan saya menginginkan Bi Ijah pagi ini," ucapku. Suaraku makin parau. "Den Bima ngomong apa sih? Saya jadi takut loh, Den," balas Bi Ijah dengan sedikit melangkah mundur.
Saya jelek banget ya, Bi. Sampai Bi Ijah setakut itu sama saya. Tanyaku gusar. Bukan, bukan itu maksud saya, Den. Tapi saya sudah menganggap Den Bima itu seperti anak bibi sendiri. Jadi, Aden jangan salah paham. Jelas Bi Ijah, suaranya terdengar sedikit bergetar. Saya suka sama Bi Ijah. Saya ingin kita menjalin hubungan yang lebih. Ucapku mulai tak karuan. Dan Bima jangan macam-macam. Ucapan Bi Ijah terputus. Bi Ijah berani menolak saya. Bi Ijah nggak mau menuruti keinginan saya. Balasku memotong ucapan Bi Ijah barusan. Tapi Den, ini nggak boleh terjadi. Dan Bima jangan memaksa saya. Suara Bi Ijah semakin bergetar. Kalau Bi Ijah nggak mau, saya akan bilang sama Mama untuk memecat Bi Ijah dari sini. Ancamku akhirnya, setelah tak tahu lagi harus berkata apa. Setan benar-benar telah menguasaiku saat itu. Apalagi Bi Ijah juga sudah tahu perasaanku padanya. Jadi aku harus bisa mendapatkannya apapun caranya. Kenapa harus Bibi sih, Den? Bibi ini sudah tua, masih banyak gadis-gadis cantik di luar sana. Ucap Bi Ijah kemudian dalam usahanya menghindariku. Aku sudah terlanjur jatuh cinta sama Bi Ijah. Aku gak butuh gadis-gadis lain. Aku hanya menginginkan Bi Ijah. Jadi Bi Ijah, jangan coba-coba menolak permintaanku. Aku berucap dengan setengah berteriak. Aku benci penolakan, apapun alasannya. Tapi Den, Bibi gak bisa. Bibi sudah punya suami dan juga sudah punya anak. Saya mohon Den, jangan paksa saya ya. Kali ini suara Bi Ijah cukup menghibah. Tapi aku sudah tidak peduli dengan semua itu. Aku harus mendapatkannya. Aku harus mendapatkan Bi Ijah. Aku sudah tidak bisa menahan diriku lagi. Pokoknya Bi Ijah harus mau menuruti keinginan saya. Kalau tidak, saya jamin besok Bi Ijah akan dipecat. Dan saya juga akan katakan kalau Bi Ijah sudah mencuri di rumah ini. Saya yakin Mama pasti lebih percaya sama saya. Ucapku dengan nada kasar. Kali ini Bi Ijah mulai terdiam. Ia terlihat sedang berpikir keras. Aku yakin ancamanku cukup membuat ia merasa takut. Karena Bi Ijah pasti sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apalagi saat ini anak-anaknya sedang butuh biaya banyak untuk sekolah mereka. Kalau Bi Ijah mau, saya akan berikan uang saku saya buat Bi Ijah setiap harinya. Aku berucap lagi dalam upayaku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Baiklah Den, kalau Den Bima memaksa, saya juga nggak mau kehilangan pekerjaan ini. Dan jika Den Bima mau memberi saya uang, saya akan turuti semua keinginan Den Bima. Bi Ijah berucap juga akhirnya. Setelah cukup lama ia terdiam. Ya udah, saya tunggu Bi Ijah di kamar saya sekarang. Ucapku kemudian sambil mulai melangkah untuk menuju lantai atas, menuju kamarku. Dan tak lama kemudian, Bi Ijah pun datang menyusul dari belakang. Aku sedikit memaksa Bi Ijah untuk masuk ke kamarku. Aku yang sudah dikuasai sudah tidak bisa menahan diri lagi. Aku pun segera menarik Bi Ijah ke atas. Begitulah awalnya. Dan sejak saat itu, aku selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk bisa bersama Bi Ijah. Aku juga selalu memberi Bi Ijah uang
setiap kali kami selesai melakukan hal tersebut. Semakin hari, aku justru semakin sayang sama Bi Ijah. Aku semakin mencintainya. Aku semakin tidak ingin melepaskannya. Meskipun Bu Ijah selalu mengingatkanku agar segera mengakhiri hal tersebut. Tapi aku sudah terlanjur terlena dengan semua itu. Aku merasa hidupku semakin indah dan penuh warna. Aku jadi punya semangat untuk melanjutkan hidupku lagi. Namun, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Sesuatu yang indah pun pada saatnya pasti akan berakhir. Dan demikian juga dengan semua keindahan yang aku rasa. Semuanya harus berakhir. Ternyata diam-diam, setelah lebih dari 6 bulan, Mama dan Papa sudah mengetahui hubungan bersama Bi Ijah. Mereka pun kemudian meminta Bi Ijah untuk berhenti bekerja di rumah kami. Mereka juga meminta aku untuk pindah kuliah ke luar negeri. Karena merasa takut akan hukuman yang lebih berat, aku pun terpaksa menuruti keinginan kedua orang tuaku. Aku terpaksa pindah kuliah ke luar negeri. Sementara Bi Ijah harus rela kehilangan pekerjaannya dan kembali ke kampung halamannya. Terus terang, aku merasa bersalah pada Bi Ijah. Biar bagaimanapun, dalam hal ini, Bi Ijah tidak bersalah. Aku yang memaksanya. Aku mencoba menjelaskan hal tersebut pada Mama dan Papa. Tapi mereka sudah tidak peduli dengan penjelasan apapun dariku. Bagi mereka, kami berdua sama-sama bersalah dan sama-sama harus mendapatkan ganjarannya. Aku merasa menyesal, tapi bukan karena hubunganku dengan Bi Ijah. Aku menyesal karena telah memaksakan kehendakku pada Bi Ijah. Karena perbuatanku tersebut, Bi Ijah jadi ikut menanggung akibatnya. Namun semua sudah terjadi. Aku tidak mungkin bisa memutar waktu lagi. Kini aku harus menanggung akibat dari semua perbuatanku. Meskipun hukuman yang aku terima dari Mama dan Papa tidaklah terlalu berat. Tapi tetap saja, aku terus dihantui rasa bersalah pada Bi Ijah. Berada di luar negeri sendirian, tanpa siapa-siapa, merupakan hal yang cukup berat bagiku. Apalagi uang yang Mama Papa kirimkan padaku sangat terbatas. Hingga aku merasa kalau aku hampir tidak punya orang tua lagi. Kini aku hanya bisa menyesali semuanya. Kejadian tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga bagiku. Semoga saja aku bisa memperbaiki diri. Dan semoga aku tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ya, semoga saja.